joget. Joget di kan? dalam kolam. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertutup. Udah aku lupa lirik gua guys. Dewi tuh gitu ya, lagi enak-enak. Lagi enak-enak lu lupa lirik. Jangan caranya tak sama menggoda duda liar. Janda-janda liar. Enggak liar enggak. Enggak, kalau ini janda Udah tenang lincah, ya, lincah. udah tenang ya, udah tenang. Udah tenang, ya. enggak Udah liar tenang enggak. sekarang. Ini yang liar sekarang nih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, kita satu orang hilang lagi. Iya, Sobat Ambiar, Rian tuh lagi kurang enak badan. Lagi hurt. Lagi. Mas Rian, kamu tuh sebenarnya sakit GERD atau sakit heart? Lagi hurt. Rian, semangat. Kami tanpamu tak bisa hidup. Kita tanpa Kinasa, Emang kita Rian lagi sakit nggak hati? hidup. Hah? Lagi sakit hati? Kan lu yang tahu, kita mah nggak tahu. Lagi hurt. Sakit hati. Iya, hatinya makanya Mas Rian, kalau punya pasangan jangan terlalu bucin jadi orang. Biasa aja. Kayak gue nih, biasa aja. Kalau bucin bisa sakit GERD, nangis mulu. Bener. Hidup Gua itu senang harus realistis. Gue seneng banget nih. Kalau tahu sih dia bucin banget. Aduh, kasihan Tapi emang Rian lagi banget. bucin Ya Allah, banget. Mas Rian. Ya, pokoknya apapun itu Rian cepet sembuh. Iya, sayang. Mudah-mudahan besok udah sembuh, besok kesini ya sayang. Iya. Oke. Hei, buat pasangan Mas Rian, tolong jaga Mas Rian hatinya ya. Iya. Betul sekali. Tapi by the way kita mau menyapa ibu-ibu yang nonton selalu pagi-pagi Ambiar Ibu-ibu. Sabang sampai Merauke. Iya, terima kasih Ya banyak. ampun. Pada akhirnya bisa mengenal nama saya Karen Delano. Alhamdulillah, di Aceh itu terkenal Setelah sekali. 3 tahun. Lah, kurang ajar deh. Karen di Aceh, gue biar lagi sakit ngap-ngapan, gue nonton, kurang ajar begini. Allah, nonton apa pagi-pagi Ambiar? Siapa aja hostnya? Dewi Persik. Ada saya, pertama dia dulu. Ada saya, ada Dewi Persik. Ada saya, yang terakhir siapa? Nggak tahu kan? Rian sama Rian. Kurang ajar banget. Mereka gak ngomong. Jahatnya. Pas gua, yang satunya lagi siapa? Nah, gak kenal sama Rian kan. Ayo, yang satunya siapa? Udah gitu dia ngomong nggak kenal lagi nih. Nggak kenal kan terus ke kamera. Nggak kenal. Ih, Jahara ya. Jahat. Jahara. Nih. Sama seperti para netizen yang Jahara banget bilang sama artis yang satu ini gak kenal gitu. Bagus. Bridging bagus. Bridging Hebat. Bagus. Jembatannya keren. Hei, jangan gitu dong. Gak apa-apa, ayo kakak, ayo. Bisa, ayo bisa. Ini bisa. mirip seperti saya gosipnya kali ini. Iya. Dewi Persik, gue kalau nggak lihat dengar suaranya gue nggak kenal. Artis ini juga begitu, ngelihat sesosoknya juga udah hampir tidak dikenali. Artis cantik yang baru saja melakukan operasi plastik. Langsung aja kita panggil Jessica Iskandar. Ya Allah. Annyeonghaseyo. Kembaran. Kenapa sih? Kenapa? Ya, enggak kembaran. Kenapa sih kamu begitu, aku begitu? Kita memang kembaran sejati. Enggak, ada apa sih mereka Karen? Loh, kamu nggak tahu? Enggak. Siapa sih dia? Coba, kenapa? Dekat lagi. Tuh, ada yang beda dari dia. Jangan gitu dong, sesamanya juga. Enggak ada. Hidungnya baru. Hidungnya baru ya Allah. Selamat datang di dunia perbaruan. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Ya Allah, tambah Luar cantik ya biasa. katanya. Jedar ini baru aja melakukan operasi plastik Iya, di kan sana Korea. dong. Iya, Kita lihat ada VT-nya, kita lihat ya ini dia. Oke. Ya, ini dia. Ih, Di Korea, men. Aku jadi teringat waktu aku operasi kemarin Cantik loh. loh Jedar tapi. Iya. Kasih. Iya, Halo, apa Bunda. yang membuat kamu memutuskan untuk
operasi hidung, Jedar? Pertama kan alasannya sebenarnya lebih ke kesehatan. Jadi tuh dari dulu rongga hidung aku tuh miring. Jadi yang sebelah sini tuh lebih sempit dari yang sebelah sini. Kayak sinus gitu. ada Iya, sinus jadi ya? dulu waktu kecil, waktu SMP, aku naik motor sama Eri, kakak aku. Terus udah gitu, kita tuh naik motornya sambil bercanda-bercanda, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Dia yang nyetir, aku yang di belakang. Dia ngobrol-ngobrol gitu. Terus udah gitu accident, ada anak kecil keserempet. Terus udah gitu akhirnya kita kabur, dia kabur. Aku mah ngikut kan, aku dibonceng. Terus udah gitu. Terus udah Nih yang gitu, kabur nih, yang kabur. Terus lewat gangnya kecil kan, jadi cuma bisa lewat motor sama orang jalan. Terus udah gitu kita dihadang kan, diteriakin kan, anaknya nangis, diteriakin sama bapaknya, kejar gitu. Dihadang, tangga kita lewat, nunduk semua. Di depan dihadang sama jemuran. Eriknya nunduk, akunya enggak, akunya dung gitu. Jadi aku sejak hari itu tuh ngerasa kayak ininya tuh sakit banget kan, berdarah banyak banget. Cuma waktu kecil itu nggak berani bilang mama, soalnya kan dulu kan belum boleh naik motor kan. Gitu. Jadi Terus, itu akibatnya makanya hidung jadi bengkok. iya, sampai gede tuh kenapa suka sakit kepala sama sinus. Kayak di sini tuh kalau naik pesawat tuh suka perihnya sampai sini nih. Gitu. Jadi itu tuh pas diperiksa emang rongga tulangnya tuh yang sebelah sini kecil, yang sebelah sini normal. Jadi nafasnya nggak balance. Iya, jadi kemarin itu di Korea Jedar melakukan operasi apa aja? Operasinya hidung. Terus Sama? apa lagi saya? Enggak sama. Ada yang gak kelihatan kali? Tapi cantik loh ya, bukan- emang bagus. Bukan sama stem Natural cell. gitu. Iya, natural. Aku mintanya natural aja, pokoknya cuma buat benerin tulang Bengkok itu. bengkoknya. Sama ada stem cell juga, sama artikol itu kolagen. Diapain itu sayang? Disuntik. Oh, mukanya disuntik-suntik. Iya. Aduh. Iya. Ya kayak kamu, lupa ya? Enggak, gue gak disuntik-suntik. Oh enggak ya? Enggak, gue cuma... Kan masukin lemak katanya kamu matanya. Iya, tapi kan gak disuntik. Gue kan nggak sadar kalau Iya, disuntik iya, tuh iya. di filler. Kayak di filler, iya. gue takut gak mau. Iya, oh Iya. gitu. Itu stem cellnya dari darah aku sendiri. Oh. Jadi itu juga disuntikinnya pas aku udah dibius, udah Iya. ditidur. Tapi kenapa kamu memilih Korea, Jedar? Kan banyak negara lain seperti aku di Turki. Iya, kemarin. aku di Jakarta, Jakarta, Dokter Wenitan. tuh. Nah, ini masih recovery, masih belum kelar sayang. Nah, soalnya Dokter beda gede Weni, sebelah. Ya. Selamat pagi. Tapi gue pede aja, bodo Iya amat sayang. benar. Tapi nggak apa-apa, cantik Benar, kok. cantik. Ya kenapa di Korea? Soalnya aku pengalamannya mamaku dulu pernah facelift. Mamaku udah 2 kali facelift di Korea. Dan bagus hasilnya. Dan dia seneng. Dan aku jadi udah ngerti prosedurnya gitu kan. Harusnya gimana-gimananya Facelift gitu. tuh yang Facelift tuh yang dilancipin gitu, yang jadi Bukan, kelihatan tirus. ditarik. Jadi kulit mamaku tuh kan segi. Mamaku tuh kan umurnya udah 60. Jadi Kulitnya kayak Kak Karen Delano kemarin berarti. Enggak, bukan kayak Bu Titi, kayak Bu Titi. Kayak kita Oh baru- iya iya iya. Oke. Nah itu dirobekin dari sini mamaku. Belum. Terus ditarik gitu. Oke. Dia udah 2 kali. Jadi aku sedikit banyak udah pengalaman. Nah, Jedar kan terakhir kali duduk di sini nih sama kita. Iya. Kamu nggak ngomong-ngomong loh ya, Iya. nggak ngasih Itu tahu. Tapi seolah-olah kayak menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan operasinya itu kembaran Bener. kenapa? Soalnya kan namanya operasi, aku juga waktu itu masih takut, masih was-was. Aduh takut Jadi gimana nih masih rasanya belum gitu. tentu fix gitu mau operasi ya. Iya gitu, jadi berangkat mah berangkat pasti. Tapi lihat dulu di sananya, kalau aku nggak yakin atau aku gimana-gimana tuh aku nggak bakal lakuin gitu. Nah, kamu dengan berangkat ke Korea berarti kamu sama Vincent dong? Sama Vincent sama El. Oh, bertiga? Iya. Oh, bertiga. Nah, itu biayanya berapa itu atau Biayanya Atau nggak tahu endorse, deh. di-endorse? Endorse. Nggak bohong-bohong, nggak mungkin dari Nggak mukanya mungkin, aja tadi bilang ada nggak Ya, bohong. tapi kan kita ngomong masalah biaya dulu kan, kamu kan udah punya suami, punya anak, sempet nggak sih komunikasi sama suami dulu? Iyalah, pasti. Izin, boleh nggak? Karena kan ada laki-laki yang suka dengan keasliannya, Iya. ada yang laki-laki yang selalu mendukung dan mensupport Iya. kamu mau diapain kayak mau dibikin apa bodinya. Terus udah Iya. gitu apalagi kan kemarin Wi, dia kan ada kasus uangnya hilangnya banyak banget. Terus tiba-tiba ke Korea. Iya. Tapi uang Nggak, simpanannya banyak ya. Iya, uang simpanannya Amin, banyak. amin. Enggak, tapi itu aku memang pengen operasi tuh sejak 2015 lah kira-kira. Itu sejak waktu itu aku periksa foto hidung, terus miring itu aku emang udah mau operasi. Tapi waktu itu tuh syuting masih sibuk, terus belum ada waktu segala macam. Terus udah gitu setiap ada kesempatan tuh pengen banget. Cuma dari kemarin ada yang sempet punya pasangan nggak
ngasih, nggak ngebolehin. Terus pas Vincent ini awalnya juga nggak dikasih, katanya enggak biarin aja, kamu jangan rubah-rubah nanti jadi aneh atau jadi apa gitu. Terus akhirnya dikasih. Enggak, terus suatu malam itu aku udah kayak sakitnya tuh udah nggak enak gitu, udah kayak nggak enak. Terus udah gitu dia lihat, oh iya emang miring ya gitu. Terus ya udah saat itu ya udah deh kalau kamu emang ini buat kesehatan kamu ya udah go ahead gitu. Wih, terus kalau tanggapan anak sendiri melihat hasil operasi? Kalau anak aku dia kaget-kaget kayak Mam, are you okay? Soalnya kan waktu selesai operasi kan diperbannya kan segini, dari bawah diperban ke atas, terus mukanya bengkak. Ini juga nih ada artikelnya nih ya, aku bacain ya. Jalani operasi hidung Jessica Iskandar habiskan miliaran rupiah. Tadi katanya bilang di endorse. Kok Kok bisa habis selimit? Di endorse atau dibayar? Nggak ada, Coba ini siapa yang jujur. ngomong, bukan aku yang Ngomong ini. ya kembaran, Iya, bukan ya? bukan. Artikel yang ngomong ya? Iya, artikel Dasar ngomong. artikel kamu ya? Iya. Endorse. Masa sih? Di endorse atau bayar, ayo. Endorse. Di endorse. Kan beneran. soalnya kan kemarin banyak kasus, mana uangnya udah habis banyak. Mohon maaf sayang hampir bangkrut. Iya. Nah terus tiba-tiba bisa mau mengeluarkan uang miliaran rupiah. Kak, itu kan aku, ini aja anak aku udah setahun ya. Emang sih si CSB udah tersangka tapi belum ketangkep. Cuma dari setahun itu namanya orang hidup, emangnya kalau udah bangkrut terus kita diam aja nangis di dalam kamar. Ya kan Betul, ya. pasti kan Bangkit lah usaha, ya. kerja Kerja, lagi, ya. usaha Betul, lagi, betul, bangkit betul. lagi gitu. Iya, benar. Jadi jangan berhenti kalau udah kena tipu tapi jangan Jangan berhenti untuk bekerja, Betul. makanya harus Iya. jadi manusia yang produktif. Benar, Iya, kayak setuju. Nasar kemarin miliaran rupiah, terus Habis. makanya langsung buru-buru kerja, habis uangnya. Di mana sih? Ini Minal aidin Tapi wal kita mau faizin. lihat nih ya, before afternya ini dua-duanya jedar. masih before. Hah? Ini dua-duanya masih before. Ini dua-duanya masih Masih before, before. jujur. Nah ini after. Nah, Nah ini iya. baru after. Sama-sama cantik. Iya. Jadi Tapi itu sekarang hidungnya bagus ya dipotong natural. ya sayang. Iya, jadi kan yang tulang di sininya tuh yang kecil itu dibolong, digedein, dirobek tulangnya, dipindahin ke deket sini, jadi agak mancung. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan nih teman-teman ambiar, kalau Jessica tuh sebelumnya hidungnya agak ke bawah di bagian tipsnya, di bagian Sama ujungnya. bengkok di Iya, sininya. jadi Sama bengkok betet-betet gitu kayak kakak waktu itu. Dulu Iya. gue juga gitu, benar. Ini cantiknya. Iya betul, cantik sekali ya. Cantik banget tuh. Tapi sama-sama cantiknya. Tapi memang tidak berlebihan ya King. Maksudnya Nggak kan berlebihan, hidungnya pas banget buat jeda. Nggak tiba-tiba hidungnya tuh ke sini gitu. Bagaimana bisa pasti? Ini kamu tapi sayang, menurut kamu sudah puas dengan hasil yang dokter kasih? Udah, aku nggak mau lagi. Soalnya aku pas abis operasi bangun-bangun kan hidung aku ditutup kapas. Itu aku nggak bisa nafas. Oh iya memang nggak boleh nafas. Karena napasnya dari mulut katanya Iya, ya. itu aku Iya. nafas dari mulut. Tapi bener, kalau Wi. tidur Oh, gitu mulut ya? aku kering Iya. banget. Tapi benar, jadi dokter mengatakan selama 10 hari ke depan setelah operasi itu anggap aja kita nggak punya hidung. You pun sama. Jadi Tiga, nafasnya Kak, dari 3 mulut. hari aku. Oh kamu 3 hari ya? Aku 3 Kok hari. aku 7 hari ya? Jadi napasnya kamu beda usia. Tapi Beda usia. Gila, tua Ya banget tapi gue. Karen tapi pengaruh juga mungkin dari pendarahan terus atau apa mungkin. iya. Mungkin, Iya, kan? betul. 3 hari pakai Ini udah- kapas, 7 hari copot benang. Iya, oh gitu. Itu jahitannya ada di mana ya? Ada Di di, dalam. dalam. Oh, Oh wow. gitu ya. Enggak, aku tanya ini sudah recovery, udah lagi recovery atau memang ini sudah hasilnya bagus sudah begini? Belum, kalau kata dokter sih sekitar 1 sampai 3 bulan. Oke, berarti ini Oh, masih ada gitu. pembengkakan juga di pipi-pipi kamu ya? Iya. Kalau ini berarti operasi plastik nih berdua, beda sama Lu gua. operasi apa? Baskom. Gua nggak operasi plastik itu dari kecil jadi mancung, dari pendek. Kalau gue kan memang memang pipi Fat gue di graft. sini fat transfer dari perut gua. Mungkin nggak ngerti kali Kak, netizen tuh Nah nggak itu, ngerti. ini netizen kali. ini kan perlu pengumuman biar tahu. Iya. Pengetahuan. Pengetahuan. Tuh ada kata netizen, King. Kita kasih lihat nih seperti komenan-komenan yang menyakitkan dari para netizen. Komennya gimana nih sayang? Nih, keuangan lagi tinggi bukannya waktu itu kesulitan. Gimana tuh? Jawab. Ada lagi masih. Jawab Itu dulu dulu. coba. Kan aku udah bilang
bilang namanya orang lagi susah ketimpa masalah, ya udah. Terus mau gimana? Masa mau diem aja di rumah? Masa nggak boleh kerja? Masa nggak boleh ngumpulin duit lagi? Masa nggak boleh nabung? Kan aku juga butuh makan, anak aku. Ya tapi kan ini perwakilan netizen ya. Ya, mewakili. Kan kalau uang udah hilang habis miliaran gitu kan, ya aku nggak tahu kalau mungkin tabungannya banyak. Tapi menurut aku kalau orang udah habis miliaran gitu kayaknya dia untuk makan aja mungkin kan dia harus bekerja. Terus sekarang dia tiba-tiba memfoya-foyakan dengan ini benang miliaran apa itu kan mau ngapain kayak gitu. Alasan membuang-buang Ini perwakilan uang. jedar ya, perwakilan jedar ya. Hey, memang kemarin saya itu bangkrut, tapi Anda harus tahu dengan saya berangkat ke Korea, saya di-endorse, dibayar pula sama orang Korea itu. Nggak mungkin dibayar. Jadi saya cari uang juga dengan saya berangkat ke sana. Itu biayanya aja mahal, masa dibayar juga. Makanya Anda buka endorsement. Lu yang nggak ngerti. Nggak ngerti. Lu aneh. Jangan dong, kita sarap abari sembuh. Iya, jangan. Ada lagi, oke. Bangkrutnya orang kaya masih bisa operasi ya. Tuh jawab sayang. Aku tuh jadi gini, ini kan udah setahun lalu aku udah bilang anak aku aja umurnya udah setahun, Ya. ketipunya udah setahun. Emang uangnya belum balik semuanya. Tapi ya namanya orang kan berusaha kerja. Terus, Apalagi nggak dibayar, apalagi nggak bayar ya apalagi sayang. nggak bayar, dibayarin juga Dibayarin iya lagi. malah ya. Tapi kan ini perwakilan netizen lagi ya. Tapi kan kayaknya kan kalau dulu kan mungkin syuting banyak gitu ya. Tapi kalau sekarang kan mungkin bisnisnya tuh kan memang lagi kurang bagus. Terus dari mana untuk kerja? jadi lo mau bilang apa? Maksudnya nggak ada syuting-syuting, sepi job. Ya Sepi enggak job maksudnya. Sepi job. Gue tuh netizen, tapi masih masih ngatur-ngatur ngomong ya. Karena on cam. Bukan, karena nggak enak. Emang ini ada lagi nih yang komenan Nggak, ini. aku jawab dulu Aku netizen. jawab Ya dulu. jawab, dulu dia ya, jawab aku jawab boleh. dulu ya. Ini sebentar tunggu. Aku ini adalah wanita yang sudah menikah berstatus istri. Aku punya suami. Emang suami aku nggak kerja? Emang suami aku nggak biayain aku? Makanya Bo, punya suami yang bekerja Bo, jangan yang nganggur. Sabar. Ini ada tulisan lagi nih. Sekilas kayak Dewi Persik ya. Kembaran. Kita emang kembaran. Kita memang kembaran tahu. Coba Dari berdua dulu. situ Ada disorot. satu lagi Coba namanya disorot. Vega. Mana Coba harusnya disorot. kembaran Vega. Coba Kita disorot bertiga lagi, sorot lagi, biasanya. sorot lagi, Sorot, sorot lagi. deketin lagi, Sorot deketin lagi, lagi. Oh my God. lagi. Oh Ya ampun, my yang ini God. kok tebel banget ya. Jangan jahat. Kan masih recovery baru 2 minggu. Iya. Kalau yang namanya bengkak itu nggak ada yang cantik. Gue Iya. kesel banget ngejelasin sama orang-orang. Nggak usah jelasin, kan, Emang capek. lu kalau bengkak-bengkak emang muka lu cantik kayak biri-biri. Ya benar, setuju. Kak, nggak usah ngejelasin. Ini netizen belet. Ya. Kayak mereka dong netizen pinter. Ya benar. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, satu Nggak lagi. ada. Nggak ada. Oke, kalau gitu kita tutup aja acaranya. Tapi jujur aku lebih senang jedar kayak begini mukanya. Cantik. Lebih cantik, Ya. natural. Makasih, Kakak. Iya, dan ini mungkin masih ada proses-proses bengkak-bengkaknya Iya. dikit masih Iya. ya, masih belum selesai ya. Pasti Iya, ini betul. selesainya pasti akan lebih bagus lagi. Respon keluarga melihat kamu setelah operasi gimana? Kalau mama bilangnya katanya operasi kok mukanya nggak berubah gitu. Jadi maunya gimana? Soalnya mama mau hidungnya jedar tuh 50 cm ke depan. Kalau papa kayaknya nggak sadar aku operasi, jadi nggak komen apa-apa. Papaku juga udah tua gitu. soalnya. Karena basicnya jedar emang udah cantik, nggak diapa-apain Iya, juga. enggak kok gitu. beda ya sama gue ya. Kalau gue enggak, Apa katanya? gue tidur, gue bangun, tiba-tiba anak gue bilang, "Mah, kok ini bukan mama?" Ada yang gitu, ada ya. Tapi emang pangling lo kemarin aja di sini Bang Hotman nggak ngenalin Kak Oh nggak Dewi. kenalin? Iya, ini Iya, siapa nih Dewi ini Persik siapa nih katanya. gitu. Iya lah Bang, bukan. Kalau enggak dia biasa, dia memang seneng banget bikin heboh. Bercanda. Ditaruh Iya. foto
foto gue di Instagramnya gue tahu biar gue Oh, iya? jadi bahan bulian ya Bang Hotman. Tapi Jedar ngerasa berubah nggak wajahnya? Ngerasa. Jadi kamu happy dengan kamu memilih operasi di Korea? Kalau dari segi kesehatannya sih ya mudah-mudahan prosesnya bisa bikin aku lebih enak bernafas, lebih balance gitu. Kalau dari looknya ya aku happy soalnya maksudnya nggak berlebihan, terus kayak lebih senang aja karena lebih lurus juga tampilannya gitu. Iya. Kamu ngerasa nagih untuk operasi lagi nggak? Nah Enggak, biasanya enggak. enggak biasanya Nggak tuh tahu kalau sih. biasanya kalau orang itu sudah pernah melakukan operasi Operasi, mau plastik, operasi lagi. itu pasti operasi kayak sahabat kita ini. Iya. Satu nanti apalagi Baik, kira-kira untuk ada itu saya nggak? mau minta izin bulan depan. Gak ada. Karen. Kak Karen, duit lu udah banyak ya? Loh, kan gue nagih. Karen, gue sakit aja rugi nggak kerja sebulan. Lu pergi-pergi gitu, duit lu dari mana sih? Kan dibayar sama kayak dia, kita dibayar. Gak ada endorse, gue nggak percaya. Tolong pihak pemerintah dicek keuangan Kak Karen Delano. Enak aja. Udah tutup tuh, hooker tulisannya. Hooker. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi ambiar. Bernyanyi shalala, cuek-cuek aja lah, oh shalala, happy aja lah. Aja kita panggil Dr. Irfan Jayani dan Pak Kadek. Kita bingung nih dokternya yang mana ya? Dokternya lagi di Oh, Bali. dokternya nggak ikut ya? Yang ada sahabat dokter. Sahabat Oh, dokternya. sahabat dokter. Ini Sahabat dokter tetangga yang ya mana? Bapak ya? Iya. Oh ini sahabat dokter Pak Kadek yang mana? Betul, saya. Pak Kadek Pak kalau Kadek, si Mas Irfan. Mas Irfan. Oke, sebelumnya kita mengucapkan. Mas Irfan tuh yang biasa bawa Yang musik ya, pakai Mas band itu Irfan kan yang Mas itu. Irfan. Ya Allah. Bukan. Mas Irfan yang waktu itu pernah kita undang juga kan? di Iya, sini. betul. Pernah kesini. Kita Baik, bertiga kita mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke Baik, sini. ini kan menjadi viral sekali Ya. sekarang ini ada satu YouTuber yaitu Mas Irfan yang meliput satu liputan yang apa ya dilihatnya serem banget karena rumahnya itu berantakan, pohon liar lah dan ternyata penghuninya dokter. Dipenuhi dengan sampah. Betul sekali. Sayangnya dokternya nggak hadir ya. Dokternya di Bali. Oh, dokternya ada di Bali, Bali tapi nanti sekarang kalau di ini. Jakarta pasti akan hadir ke sini ya. Baik, yuk kita ngobrol lebih dalam lagi. Silakan, Pak. Duduk di sini Bapak. Kadek mangga, sama mangga. si Abang. Dalamnya sedalam lautan. Jadi Iya. gimana sih awal mula rumah Dokter Dokter Wayan. Wayan itu bisa viral Pak Kadek? Bisa viral berawal dari saya cukup lama kenal Dokter Wayan ya. Iya, iya. Terakhir itu ya sebulan lebih kurang sejak tanggal 3 atau tanggal 1, 2, 3 April itu sudah beliau tidak pegang HP. HP-nya mati, Iya. rusak. Tidak bisa dibenerin tapi nggak bisa nebus, mungkin begitu bahasanya ya. Iya. Setelah demikian, saya sebelum itu biasanya saya bisa memonitor Dokter Wayan lewat HP aja. Kondisinya seperti apa, sehat atau tidak. Saya tidak pernah nanya sampah masih numpuk atau tidak. Paling tidak saya bertanya sehat atau tidak. Kalau HP-nya aktif berarti kan ada sehat kan begitu ya. Ya. Nah, karena saya juga waktu itu tanggal 3 itu sempat ngalamin badan tidak sehat, saya jadi nggak bisa memonitor, HP-nya beliau juga nggak ada. Nah, tanggal 30 April, kalau nggak salah, kalau nggak tanggal 29, tanggal 30 April, saya tidak lagi bisa memonitor, tapi langsung aja ke rumahnya. Iya. Nah, ke rumahnya, saya punya kebiasaan. Dari dulu kebiasaannya manggil, begitu dipanggil beli gitu, paling 2-3 kali biasanya sudah menyapanya keluar sampai di tempat praktek. Ya, walaupun dianggap tempat praktek lah begitu ya. Karena sudah 3 kali dan dengan suara yang cukup keras saya memanggil, tapi tidak datang, saya tidak ada pilihan. Saya masih bertanya sama
si Neng lihat dulu si Ee ya, saya nanya dulu. Ada motornya nggak? Kalau ada motornya berarti ada orang tapi di dalam kan gitu. Jadi beliau ini tinggal sendiri ya? Tinggal sendirian. Saya terpaksa dorong pintu itu. Ternyata ada di dalam yang lagi tiduran. Yang selama ini saya tidak tahu tempat tidurnya seperti apa. Yang notabene lagi leyeh-leyeh bahasa Jawanya ya. Iya. Di tempat yang tidak layak. Saya panggil, Beli, kok dipanggil nggak bangun-bangun? Bilang itu nggak nyaut-nyaut. Ada apa? Sehat nggak? Sehat dek, katanya. Ya udah kalau sehat ya keluar yuk makan. Kira-kira seperti itu. Nah saat itu juga saya sambil video-video sebelum masuk, sebelum ketemu beliau saya fotoin, videoin gitu. Nah setelah itu tanggal 29 itu April kita setelah saya makan pulang. Kebetulan setelah saya ketemu beli Wayan, ada keluarga yang dari Bekasi menjemputnya, yang siap-siap untuk menjemput diajak ke Bekasi sebenarnya itu pasnya. Nah sudah jam 10:30 pagi ya, kita berangkat bersama-sama untuk pulang. Saya pulang ke rumah, beliau langsung bablas ke Bekasi naik motor. Ya. Nah saya waktu itu juga, saat itu juga si Ee langsung ngupload lewat TikTok ya. Sebenarnya tidak muluk-muluk waktu itu, tujuannya mudah-mudahan ada orang baik bisa membantu rumahnya yang kotor Untuk membersihkan ya, dan untuk merenovasi rumahnya Dokter Wayan. Ya, hanya itu. Oke, Yes. Pak Kadek, ini yang menjadi penasaran adalah ini kan gambarnya tadi kita bisa melihat rumahnya besar sekali dan Ya. banyak apa? Banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang Sampah, liar gitu iya. di sana dan sampah yang Itu bertumpuk-tumpukan. sejak kapan, Pak? Betul. Kalau melihat pohon banyak itu sudah lama, mungkin 7-6 tahun yang lalu sudah banyak. Oke. Bahkan saya sempat menegur sebenarnya, Beli, alang baiknya kalau pohon-pohon itu ditebang. Iya. Tolong dia juga butuh hidup. Jawabannya kira-kira seperti itu. Orang dia butuh hidup Dia itu. juga butuh hidup, tapi masih saya jawab, tapi dia butuh hidup, butuh makan. Tak bilang itu, butuh tuh. Biarkan mereka hidup tapi diurus. Kita kan nggak bisa ngurus, Beli, tak bilang gitu. Udah biarin katanya. Tapi saya yakin pemikiran beliau itu karena tidak mau ngerepotin. Ya, karena sudah banyak, sudah lebat, sudah kotor. Artinya kalau seandainya dibersihin butuh tenaga Ya, gitu ya. kalau boleh tahu Pak Kadek usia beliaunya itu berapa ya? 58. 58 tahun. Nah, Kondisinya single, belum pernah menikah sama sekali. Sudah pernah. Oh, jadi duda beliaunya ya? Duda. iya. Lalu Mas Irfan di sini, Mas Irfan sebagai YouTuber ya, content creator. Iya. Bagaimana, apa yang membuat Mas Irfan mau terlibat di sana dan meliput keadaan rumahnya dari Dokter Wayan? Iya. Pertama kali kan Kak Ii ya, anaknya Pak Kade itu upload video di TikTok. Dan itu banyak banget yang nge-tag akun aku. Oh. Terus pas aku lihat videonya, aku langsung inget ke kejadian 4 bulan yang lalu. Yang mana ada ibu dan anak. Iya. Akhirnya aku putuskan untuk ngecek langsung ke lokasi. Pas nyampe lokasi ya memang harus dibantu sih. Karena ngelihat orang hidup di atas tumpukan sampah, nggak kebayang, mohon maaf kalau misalkan nggak ada umur dan nggak ada yang tahu. Betul, apalagi seorang dokter pula. Iya betul. Dan masih banyak beberapa masyarakat atau pasien yang mempercayakan dirinya untuk diobati gitu. Betul. Sedangkan dengan tempat yang kotor seperti itu, saya mohon maaf Pak Kadek, saya mau tanya nih, mohon maaf. Banyak nggak yang mengatakan bahwa ketika berobat sembuh atau sebaliknya? Kalau jumlah pasien memang relatif ya. Kalau terakhir ini sejak ya 2 tahun lalu lah gitu ya, pasien itu sudah sangat menipis. Bisa dikatakan Doremi juga enggak. Gitu. Kalau waktu zaman COVID memang ada pasien. Mungkin ya kalau nyari pasien besarnya ya 5, 6, 7 sampai 10 mungkin zaman Covid ya, tidak terlalu sulit. Tapi begitu selesai Covid itu kayaknya pasien sudah mulai sangat tipis, bahkan tidak ada. Bahkan dengan penghasilan dari pasien sudah tidak mampu sebenarnya kalau mau jujur untuk menghidupi gitu ya. Memenuhi kebutuhan. Iya, untuk masalah handphone aja kan tidak bisa menebus kan, berarti tandanya kan beliau kekurangan ekonomi ya. Ya, bisa dikatakan demikian. Ya Mas Irfan dengan sampai, mohon maaf, dengan sampai di rumahnya dan meliput keadaan rumah tersebut, bagaimana kondisi terakhir dari rumah tersebut? Kondisi terakhir sih kalau sekarang
lantainya udah bersih ya. Oke. Kalau kondisi terakhir. Siapa yang membersihkan Mas? Banyak perangkat desa, terus juga TNI Polri, Dinas terus Mereka Kebersihan gotong juga royong pasti. gitu dinas ya Mas. kebersihan. Iya, gotong royong. Dan Iya. tanggapan beliau ketika banyak ada bantuan dari masyarakat, itu gimana Mas? Terakhir sih aku ketemu sama Pak Wayan, cuman bilang, Pak izin ya aku bersihin rumahnya. Dan beliau cuman bilang, oke, makasih dan bersihin, tolong sebersih-bersihnya, kata dia. Oh, oke. Itu pesan gitu dari ya? Pak Wayan. Iya. Jadi selama ini Pak Kadek sebagai sahabat, apa yang membuat beliau hidup sendiri saja di sana? Dengan Apalagi profesinya sebagai dokter dan dia kayaknya sepertinya punya hati untuk membantu masyarakat sekitar Ya. sebagai dokter. Tapi apa yang membuat beliau untuk hidup di sana dengan kondisi yang sampah semakin menumpuk dan pohon semakin liar saja? Apa yang membuat dia dibiarkan dengan begitu saja? Pernah menanyakan hal itu nggak Pak? Kalau menanyakan sampah banyak itu saya secara pribadi karena tidak pernah masuk sampai ke ruangannya yang notabene tempatnya sampah itu paling banyak malah di kamar dan di kamar tamu ya. Tidak pernah nanya itu. Yang ditanya paling ya kenapa pohon ini sampai nempel-nempel di dinding kok dibiarkan. Hanya itu yang bisa ditanyakan. Jadi kenapa sampah-sampah itu banyak? Jadi setahu saya ketika makan juga dibuang di situ tempat sampahnya, di rumah itu juga. kurang lebih seperti itu mungkin. Kurang lebih banyaknya ke sampah-sampah plastik, botol bekas minum. Disimpan ya. Oke, baik, kita ada liputannya ini di saat rumah dari Dr. Wayan sudah dibersihkan. dibersihkan. Coba. Ya. Wow. Kita lihat ini bersih tadi banget ya. kita ambil Besar. dari YouTube-nya Mas Wayan ya, Mas Mas Irfan ya, luar biasa loh Mas Irfan bersama tim. Makasih banget ya Mas, mudah-mudahan bisa menginspirasi YouTuber yang lain ya. Amin, amin. Ya, dan bagaimana respon dari Pak Wayan setelah rumah tersebut dibersihkan? Kan udah bersih ternyata Ya. kan di sana. Tanggapan beliau seperti apa? Tanggapan terakhir kan sempat komunikasi lewat DM sama keluarganya yang di Bekasi yang ikut nganter ke Bali. Dan ya tentunya sudah nonton. Ya itu, terima kasih. Dan saya sih pengen berharapnya Pak Wayan pulang lagi karena banyak banget warga yang nungguin. Oh, Emang Pak Wayan sekarang ada di mana? Ada di Bali. Oh ada di Bali, maksudnya pulang ke Ke Karawang. maksudnya ke Bekasi? Ke Karawang. Ke Karawang ya. Sudah ke Bekasi. Dari Karawang ke Bekasi langsung ke Ke Bali. Bali. Dan rumah ini maksudnya di Karawang tersebut Di ya, Karawang. yang berantakan itu ya. Oke, baik. Kira-kira Dokter Wayan nonton nggak sekarang di pagi-pagi ambiar? Nggak tahu deh. Sudah Nah. disampaikan belum bahwa hari ini Tidak ada yang bisa dihubungin masalahnya terakhir. Dokter Wayan sampai hari ini tidak pegang HP. Jadi ketika rumah itu dibersihkan, bagaimana kondisinya Dokter Wayan? Apakah ada di tempat ataukah tidak ada di tempat? Iya. Saat dibersihkan Nggak nggak ada ada. di tempat. Nggak ada di tempat, Oh, ini nggak di- udah di Bali ya? Sudah beliau waktu di Bekasi aja rumah sebenarnya sudah mulai Sudah bersih kita ya. mulai bersihkan. Sudah bersih sebenarnya. Oh, oke. Kan tanggal 29 ke Bekasi, kita bergerak dari tanggal 1. Tanggal 1. Mei itu sudah bergerak bersih. Bahkan sampai tanggal 4 waktu beliau ke Bali itu, rumah sudah kondisi sudah bersih. Iya. Nggak ada sampah numpuk lagi, Iya. nggak ada lagi pohon-pohon yang berantakan. Dan katanya Mas Irfan sempat bertemu dengan Pak Wayan ya? Iya, Dan betul. kita punya liputannya ini. Sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan diri. Semoga di Indonesia banyak sahabat-sahabat yang peduli sama sahabatnya. Jangan jadi orang baik, jangan jadi orang baik, tapi jadi sahabat yang peduli sama sahabatnya aja cukup Pak. Karena relatif itu baik, tapi sahabat yang peduli sama sahabat itu jarang. Pak Wayan,
sampai ketemu lagi Pak. Saya baru pertama kali ketemu tapi dengar cerita warga langsung tersentuh hati saya Pak. Oh dari warga. Warga banyak cerita tentang Pak Wayan, semuanya baik semua ceritanya. Nggak ada yang aneh-aneh. Pak Wayan dokter hebat, banyak yang sembuh karena Pak Wayan. Oh kalau sembuh sih biasa. Wih, sombong ternyata. Dokter itu kan ngobati. Oh iya benar. Iya. Orangnya luar biasa ya. Ya liputannya luar biasa dan berjumpa dengan Pak Wayan. Dan Iya. ini yang juga menjadi penasaran buat kita karena ternyata Pak Wayan ini memiliki pribadi yang sangat baik untuk masyarakat sekitarnya. Artinya sudah banyak cerita yang baik tadi dikatakan bahwa masyarakat sekitar tuh Banyak yang sembuh. banyak yang sembuh dengan Banyak ditolong sama dokter Wayan. Betul. Seperti apa cerita dari masyarakat sekitar sampai pada akhirnya mereka ngerasa bahwa Pak Wayan harus balik lagi setelah bersih, Roman. Mayoritas cerita yang aku dengar adalah setiap orang yang berobat ke sana itu nggak dipatok harga. Misal contoh dia bawa duit 60.000, terus harusnya berobat 90.000, berarti kan kurang tuh duitnya. Sama Pak Wayan nggak apa-apa. Bahkan banyak banget yang bisa berhutang di sana untuk berobatnya. Kata terus juga ada yang nggak bawa duit, tetap diobatin. Dan itu aku konfirmasi lagi ke Pak Wayan langsung kan, sempat ketemu kemarin. Aku tanya, Pak kenapa kok orang berobat boleh ngutang, terus boleh nggak bawa duit berobat? Itu jawaban yang bikin kena hati ya, jawaban seorang dokter yang dibilang orang datang ke rumah saya itu mau berobat, nggak ada urusannya sama duit. Pertama kali yang harus saya tanya adalah penyakitnya bukan duitnya. Itu yang jawaban Pak Wayan bikin aku tersentuh sih. Insya Allah. Luar biasa sekali ya Pak Wayan. Ini kalau Pak Wayan nonton nih pagi hari ini, Bapak Kade sebagai sahabat. Apa sih yang mau Sampaikan. disampaikan sama Pak Wayan? Saya dulu. Iya. Iya. Terima kasih semuanya. Saya ingin menyampaikan kepada Beli, semoga setelah Beli sampai di Bali tidak lupa dengan di Kerawang. Karena kami ini semuanya termasuk pasien-pasien Beli juga, di mana pasien Beli ya walaupun ini sudah banyak juga yang cocok, berharap agar kembali ke Kerawang. Semoga Beli sehat, kembali lagi ke Kerawang dan berakhir kalau bisa. Jangan kembali lagi ke Bali tapi berakhir di Kerawang saja prakteknya. Gitu. Mungkin nanti biar dibantu sama Mas Irfan, teman-teman semua. teman-teman yang telah berkontribusi selama ini. Iya. Luar biasa ya, sahabat yang seperti Saya ini. kira susah cukup dicari. sekian Beli. Semoga Beli sehat selalu di Bali Beli. Jangan lupa kembali ke Kerawang. Kalau bisa, kalau mau, mudah-mudahan betah. Kalau bicara mengenai mudah-mudahan kembali di Bali, ini pasti banyak pasiennya yang kangen sama dokter Wayan ya. Betul. Seperti salah satu pasien yang kita undang di pagi-pagi ambiar ini, beliaunya akan memberikan kesaksian bahwa pernah diobati oleh dokter Wayan. Ya. Langsung aja kita invite Ibu Warsi. Ibu Warsi silakan. Ibu Warsi, ngadep di sini sayang tuh kameranya. Iya. Kita bertiga mengucapkan terima kasih, Bu Warsi. Sudah menyediakan waktunya datang ke sini. Iya. Ibu Warsi punya cerita yang banyak yang baik tentang Pak Wayan ya. Berarti kita ajak duduk dulu biar bisa Kita bercerita. duduk dulu. Ayo Bu Silakan, Warsi. Ibu. Iya. Mas Irfan geser sini biar Dekat Bu Mas Warsi Irfan, sana. boleh. Pak Kadek geser. Oh iya boleh. Ya. Ibu Warsi. Ini Ibu Warsi adalah salah satu pasien dan warga sekitar ya. Iya, Warga sekitar dari rumahnya Pak Wayan di Kerawang. Udah lama jadi pasiennya dokter Wayan ini? tahun 97. Tahun 97. Iya. Dokter Wayan ini dokter apa ya? Ahli apa ya? Apa dokter umum? Apa dokter? Dokter umum ya. Umum kali dari Tepnako ya Pak, kalau nggak salah. Oh dokter umum, Iya. Pak Kadek. Apa yang pernah menjadi cerita pengalaman baik tentang Bu Warsi mungkin karena sudah pernah kenal sosok seorang Pak Wayan sebagai dokter sekitar Kerawang tersebut. Dia baik hati, ramah. Kalau aku berobat, kata dia punya duit nggak punya duit, datang aja ke sini.
gitu ya? Iya. Kalau punya duit saya bayar, kalau enggak ngutang. Oh gitu ya. Iya. Keluarga saya berobat ke Pawayan semuanya juga. Ponakan, mantu, anak. Nah, terakhir berobat ke dokter Wayan kapan Ibu? Ibu mah udah lama nggak berobat. Cuma kemarin bawa keponakan sama mantu. Oke. Sakit turun brok. Oke. Lalu? Lalu datang ke Pawayan. Iya. Pak Wayan dengan kondisi rumah yang masih berantakan pada waktu itu. Iya. Dan banyak sampah di dalamnya. Nggak tahu. Saya mah cuma sampai penuh ruang tunggu. Oh sampai ruang Sampai tunggu. Iya. tunggu. Nggak tahu berantakan. Itu di Kondisi ruang tunggunya seperti apa? Ya kayak gitu dah. Iya. Agak kotor gitu. Udah ini Bu. Udah mau hancur gitu? Iya udah mau hancur. Tapi apa yang membuat ibu ataupun juga dengan keluarga percaya datang ke rumah, dokter, ya. iya ke dokter dengan Kondisi rumah yang seperti itu? Ya percaya apa dokternya baik, obatnya bagus, Oh gitu. ramah. Selama ini memang sembuh pasiennya gitu Ya ya? iya. Sore berobat, suntik, besok juga bisa ke ladang lagi kerja. Oh gitu ya Bu? Iya. Oke. Nah dokter yang obat yang didapatkan dari dokter Wayan itu obat generik atau obat yang dibuat secara langsung di sana Itu atau dapat resep ke apotek? Ini ruang tunggunya ya Oh, di ini ruang video? tunggunya ya. Dari Oh, rumah ini ya, ruang dari tunggunya lemari. tempat Pak Wayan ya? Iya, tak itu. Seperti itu ya Bu ya ruang Iya. tunggunya? Ini ruang tunggu dokter Wayan Iya. di tempat kediaman dokter Wayan. Iya. Oh seperti ini. Lah Ibu lihat kondisi seperti ini Percaya saja. percaya gitu sama dokter Iya Wayan? dong. Percaya. Karena memang sebelum, dan ini saya mohon maaf nih, sebelumnya juga. apa akhir-akhir ini, apa memang dari tahun 97 Akhir-akhir ini. yang seperti itu? Tapi Iya. tahun 97 dan Enggak. sebelumnya masih kondisinya Masih bagus, kondisi rapi? bagus rumahnya juga. Waktu itu bersih. kondisinya beliaunya masih single atau ada istri, ada pendamping? Ya udah ada istrinya, udah punya istri. Oh, dan kemarin pada waktu Ibu datang, Ya tidak ada ya. Istrinya udah nggak ada ya. Udah lama jadi nggak ada yang ngurus Yang nggak ada Iya, yang ngurus kali mungkin. kotor, dan dia males kali. Iya, Ibu saya iya. penasaran yang tadi yang saya tanya. Setelah berobat, dapat resepnya itu atau dapat obatnya langsung dari Langsung dari Pawayan dokternya? dari rumah tersebut Kalau atau ada obat di Pawayan dikasih, kalau nggak ada dikasih resep. dokter umum ya berarti ya, memang betul-betul dokter umum. Kalau nggak ada dia, nih resepnya beli sendiri gitu. Oke. Di apotek itu ya, saya nggak ada Bapak obatnya nggak ada gitu. gitu. Dan kondisi dari anak ibu atau keponakan ibu itu sembuh dari turun brok itu? Ya sembuh, mantu 100% ibu. sembuh? Iya. Wah, Luar biasa ya dokter Wayan ya. hebat. Jadi kepengen ketemu sama dokter Wayan ya. Mudah-mudahan Iya. dokter Wayan bisa menyediakan waktunya, bisa hadir di Mampir ke pagi-pagi. sini ya dokter karena ya. dokter Wayan banyak banget nih pasiennya di sini nih, udah ngantri nih dokter Iya Wayan. benar, perlu diobati dokter, Iya soalnya ada yang kan? sakit dari kecil, teman saya juga. Iya. Biar sembuh ya. Ibu. Mas Irfan, nanti kapan-kapan sama Pak Kadek bisa dirayu, Benar. beliaunya bisa hadir ke sini ya. Iya. Ibu kan sudah tahu Pawayan. Pawayan sekarang ini tidak ada di Kerawang. Iya. Ada di Bali. Di kontak aja susah. Nah, melalui pagi-pagi ambiar, siapa tahu Pawayan lagi nonton. Harapan ibu untuk Pawayan itu apa? Harapan ibu untuk Pawayan kalau bisa pulang lagi ke Kerawang, buka praktek lagi. Banyak orang-orang yang membutuhkan dia. Amin. Mudah-mudahan. Pak Wayan mudah-mudahan denger ya. Iya. Iya, iya. Banyak yang butuh katanya. Iya, Banyak yang kan bisa butuh jadi dia. dokter pribadinya King Nasar juga Iya ya. nanti insya Allah Iya jadi kan? dokter aku. Wah, ya. Karena jadi nggak namanya- cuma dokter Bernard aja. Karena namanya sebuah kebaikan itu memang tidak akan pernah hilang di lekang waktu. Betul sekali. Akan tetap selalu diingat. Betul sekali. Tapi memang jasa dokter itu sangat luar biasa. Mau seburuk Besar apapun jasanya. tempatnya. Saya sampai jangan ngeluh kata dia. Iya. Kata Pak Wayan jangan ngeluh. Bu, semua orang juga punya penyakit. Ibu jangan Iya. ngeluh gitu. Iya. Dan yang paling penting warga sekitar kita juga mengucapkan terima kasih sudah membantu Pak Wayan dengan rumahnya sekarang sudah menjadi bersih. Betul. Baik, kita akan kembali lagi di pagi-pagi ambiar, jangan kemana-mana. Tapi pagi-pagi ada jajan. Ku yakin kau pasti bisa bangkit.
semua ya, Dewi tahu kalau di operasi plastik semuanya bisa jadi beruntung. Cantik. Betul. Ada juga yang nggak beruntung. Ingat Wih, ya, ternyata. operasi plastik dengan operasi berbeda. Kalau operasi plastik ada plastiknya. Kalau operasi kan bisa untuk kesehatan. Oh iya. Gitu, Oh ya. gitu, Wi. Iya. Itu pendapat kamu ya? Iya, pendapat aku. Seperti kalau plastiknya bagus, hasilnya bagus. Kalau plastiknya jelek, hasilnya jelek. Seperti artis yang sempat jadi korban karena mendapatkan plastik yang tidak bagus di badannya. Iya. Langsung aja kita invite ya, Karen si Milano. Sini Kak sayang. Karen si. Udah lama Udah lama nggak jumpa ya kita ya Kak. Kita bertiga mengucapkan terima kasih sama-sama. Buat Jedar sama Mas Irfan sama Pak. Ini sebentar dulu ya. Iya. Kak sehat Kak? Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Sekarang udah sehatan ya. Kemarin aku Udah. lihat Kakak waktu itu di videonya ya ampun. Jadi Kak beneran pernah terjadi malpraktik? Yes. Aduh Operasi itu plastik. memang tahun-tahun yang sangat membuat aku sedih banget ya. Malpraktik ya. Malpraktik. Soalnya di sini ada VT-nya Kak. Tunggu dulu sebelum Kakak menjelaskan ya Kak. Seperti Iya, video kita yang satu saksikan. ini. Mana kita Korban lihat? malpraktek dokter kecantikan yang dialami oleh Karen Similan. Monggo. Ini viral sekali, Yes. ya kan di media karena kakak pernah mendapatkan malpraktik lah tentang operasi plastik ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit awalnya seperti apa operasi tersebut? Ya. Operasi plastik atau filler Bukan, Kak? sebenarnya itu filler ya. Oh, Jadi filler bukan beda operasi nih. plastik ya. Plastik beda. Kalau operasi plastik itu memasukkan silikon atau benda Macam-macam di sih. dalam tubuhnya. Iya. Jadi tuh sebenarnya ceritanya awalnya tuh aku memang nggak pernah di filler ya. Muka aku memang waktu itu alami gitu. Karena mungkin setiap manusia kan kadang-kadang punya kekurangan. Ih daguku pendek, pengen ya dipanjangin Ikut-ikutan gitu. teman gitu ya, Kak. Sebenarnya teman-teman artis juga yang ngajak. Waktu itu kita, saya mau nggak nih di endorse ada klinik kecantikan, kata aku awalnya sih udah nggak mau karena muka aku nggak pernah diapa-apain kan. Iya, Cuman iya. pengen deh, gue pengen dagunya panjang kata diapa, lu mau diapain terserah katanya. Udah akhirnya aku ke situ aku pengennya di filler aja. Kata kalau di filler itu kan nanti bisa balik lagi ya ke awal gitu karena Jadi ini adalah filler dagu ya? filler bagian dagu, kalian Oke. dagu aja. Hati-hati yang filler-filleran ya. Yang filler-filleran nih filler kalau tidak kepada dokter yang Ya. Benar. profesional. Betul. Iya. Waktu itu filler dagu sama bibir waktu itu. Karena bibir aku tipis dan dagu aku kan pendek. Ya bibir yang mana Kak ini? Dua-duanya sih sebenarnya atas Oke. bawah. Abis di filler itu setelah 1 tahun kok bukannya makin balik ke awal, makin keras punya aku itu. Aku bingung di gini-gini kok keras banget gitu. Udah aku pikir cuekin aja. 1 tahun kemudian setelah after di filler, aku kayak ngeluarin kayak seperti jerawat, tapi bukan jerawat. Menurut aku kok aneh kok jerawat kayak gini ya. Aku pencet-pencet jadi kayak orang bocor gitu loh. Allah Akbar, apa Jadi itu ternyata, fillernya Kak? itu keluar semua, jadi infeksi. Kayak nanah gitu, Kak? Kayak nanah. Oh, iya? Jadi mengeluarkan filler itu banyak banget di sini. Aku langsung stres, ini kenapa ya kok filler kayak begini? Terus aku dikasih antibiotik ke dokter lain otomatis. Tapi yang klinik yang aku suntikin ke aku itu sempat aku marah-marahin kok Iya, jadinya iya. kayak begini. Malah aku dibilangnya jangan-jangan kamu endorse tempat lain. Lah nggak mungkin lah saya dalam keadaan begini masa saya harus endorse lagi kan nggak Iya, mungkin iya, gitu. iya, iya. Oh ini karena di endorse. Endorse ceritanya waktu itu karena anjuran temen-temen lah gitu. Udah endorse aja gitu. Ya udah ngikut aja orangnya nggak enak kan ini. Dia disudi-sudi itu. After 1 tahun ya itu mengeluarkan anak udah gitu dikasih dulu kayak apa sih biasanya kalau di filler itu dinetralin ya fillernya biarin hilang Biar gitu. hilang, ya. Ternyata habis 1 minggu dikasih antibiotik nggak hilang-hilang juga malah makin keras. Dokter yang rawat aku itu dokter lain ya sampai bingung. Ini saya curiga ini bukan filler kata dia. Kalau filler tuh nggak mungkin begini sampai sekeras ini. Iya. Tensi Apa itu, katanya Kak? gitu. Akhirnya aku 3 kali mengalami infeksi, yang ketiga kali aku meriang yang kayak tadi di gambar itu yang sampai Pasti bengkak gerges. sampai meriang sampai Ya Allah, itu sampai lihat. panas Aduh. badannya. Nah itu yang bibir ngeluarin juga tuh Nan. Oh Itu di bibir juga ada keluar nanah. Juga. Aduh. Oh, Aku ini sampai selain dagu. stres. Akhirnya pas 3 kali pas abis 3 kali kata dokter yang merawat aku, ini kayaknya Rensi kamu harus dibuang. Kalau nggak kamu nanti bisa kanker. Tadi dikatakan mungkin ini bukan filler. Yes, dia bilang Iya ini kan? kalau Kakak filler tahu nggak tuh. akan mungkin seperti Kalau ini. Jadi kakak itu tahu apa? apa? Ditemukannya apa?
Jadi katanya itu semacam yang disuntikan ke aku tuh silikon. Ya Allah. Gila nggak? Pas dibedek lagi namanya bedek. Pas dioperasi aku lewat dari sini kan, aku diminta dibius total karena aku nggak sanggup gitu. Iya. Jadi dia semacam kayak bakso gitu keluar, masa filler kayak Bakso. gitu. Oh, iya filler. Kalau filler kan nggak kayak gitu. Nah itu muka aku terakhir itu abis menyon langsung kayak orang aneh gitu mukanya. Ini yang ketiga kalinya udah fatal banget. Iya Kak, maaf ya, waktu ditawarkan endorse ini, apakah Kakak ada sesi konsultasi tersebut? Maksudnya konsultasi Kan dulu. harusnya konsultasi dulu, cek darah. Betul, atau Kayak gitu seperti nggak, Kak? apa sih Enggak sih, kalau fillernya apa filler gitu? katanya nggak ada cek darah ya langsung disuntik aja kayak gitu. Terus udah gitu yang saya tahu kan katanya filler tuh nanti bisa balik lagi nggak bisa balik lagi kok nanti seperti semula lagi gitu. Oh, Jadi filler tuh kayak Kak Karen Delano ini ya yang Iya, saya bibirnya juga filler. tipis, Betul. jadi tebel gitu. Betul. Iya seperti itu. Betul, Tapi betul. kok Saya juga aku melakukan yang yang sama. pasti akunya malah aku infeksi. Bukan filler tapi melainkan silikon Ya yang dimasukkan ke- setelah dicek itu. Ngeri juga ya Kak ya? Makanya kita perlu dokter yang memang terpercaya dan profesional di sini. Iya, Sebenarnya apa sih. pertanggungjawaban dari klinik yang mengendorse yang bukan filler ternyata? Iya. Nggak ada. Nggak ada? Gak ada Nggak pertanggungjawaban sama Kak. Nggak ada. Malah salahnya saya tuh saya nggak ada saksi waktu saya kesana itu melakukan. Ada videonya nggak? Kan otomatis Nggak, seperti nggak Kakak. ada. Waktu itu saya juga sempat konsultasi juga sama beberapa temen yang ini kan. Oh harus ada saksi minimal 2 atau 3. Cuman Iya. saya udahlah saya pasrah aja. Yang penting saya alhamdulillah diketemukan dokter yang baik yang mau mengeluarkan ini dengan Pokoknya kalau mau rubah-rubah itu ke tempat yang emang udah punya nama. Betul. Iya, sebenarnya. Yang memang udah terkenal. Jam terbang itu. Iya. Benar. Nah setuju. ini Tapi kan tadi Kakak banyak bilang loh kan. saya itu artis yang pada ke situ, makanya Oh, aku gitu. percaya gitu loh. Ini kan Kakak bilang tadi bahwa itu kan bisa memicu kanker seperti Iya. artikel yang satu ini mengatakan Cairan filler yang disuntikan di dagu dan bibir Renzi Milano beresiko sebabkan kanker. Nah, itu menurut dokter ya Kak. Kita menurut dokter kalau tidak dibuang secepat mungkin, karena Bisa menyebar gitu. aku kurang tahu ya menyebar sih kalau dagu sih katanya nggak menyebar, cuman memang harus dibuang karena udah infeksi banget gitu. Tapi beda sama bibir, kalau bibir sama dagu itu kulitnya mungkin beda atau gimana. Jadi kalau bibir mungkin lebih aman dibanding ini. Kalau ini harus segera di ini. Dengan dibuang. kejadian tersebut setelah dibuang, apakah Kak Renzi ini berpikir ya udah dia aku masih mau punya dagu yang panjang lagi sehingga aku mau filler lagi di tempat Enggak, klinik kemarin yang lain juga, atau trauma? Enggak. Kalau filler lagi kayaknya trauma. Karena kalau menurut aku kalau filler lagi nggak mungkin bisa. Waktu kemarin aku juga datang ke klinik kejutan. Oh sih jadi ini ya dagunya jadi pendek ya. Jadi iya pendek karena otomatis kekerok kan sama daging asli dan yang dan cairan itu. Jadi kalaupun nanti mau perfect mau bagus itu harus operasi plastik. Harus operasi plastik lebih bagus. Plastik ya Kak. supaya jadi bagus. Jadi kalau bagus. operasi Kakak nggak mau nggak perlu kalau operasi plastik kan bisa menggunakan apa sih namanya? Ya pokoknya Saya lebih nggak tahu aman apa gitu loh. gitu. Pokoknya Iya. Atau ditaruh di dimasukkan sini. lemak sendiri aja untuk Iya, dimasukkan pokoknya ke dagu. bedah plastik itu pernah bilang ini diisi aja lagi tapi Iya. bukan filler. Kak, yang kemarin fillernya diambil gitu ya, yang ada benjolan model, besar gitu, itu Meninggalkan meninggalkan bekas bekas nggak? Ada bekasnya nggak? Alhamdulillah enggak bersih total udah. Bersih total? Kak ini bibirnya juga udah bersih total. Bibirnya sebenarnya belum dioperasi, tapi waktu itu 2 bulan atau 3 bulan lalu dia kayak sariawan putih-putih gitu. Oh. Akhirnya bengkak, bibir aku sampai kayak gini gede banget. Terus aku minta teman aku yang di klinik tolong aku minta dibikin congkelan sedikit kayak akses untuk keluar. Jadi sama dokter sama teman aku dikasih supaya lebih aman gitu. Jadi dikasih akses, dikeluarin semua itu filler-fillernya. Banyak banget yang masih tersisa di sini. Termasuk di sini. Termasuk di Tapi sini. itu juga menjadi pengalaman gitu ya. Kalau saya kan aku juga suka banget tuh di endorse gitu ya. Tapi aku memilih sekali kliniknya dan benar-benar ngobrolnya sampai semuanya pengen tahu obatnya apa, jenisnya apa. Betul. Jadi nggak langsung ya udah nih dagu gue, nih bibir gue gitu. Jangan mentang-mentang para selebgram atau artis sudah datang ke tempat tersebut terus akhirnya pada ikut-ikutan. Betul. Nggak Obat juga kan sih. kalau kecantikan tuh cocok-cocokan. Iya benar. Benar. Obat juga Kulit saya kita kasih tahu masing-masing beda-beda. waktu saya ngalamin ini saya pengen tahu obat yang kamu kasih ke saya itu apa. Dia kasih Iya, tahu.
nama mereknya. Orang saya tanya, saya kasih tahu ke dokter yang lain, ini bagus kok obat ini, tapi kenapa? Kita kan nggak tahu isinya. Nah, makanya lain Intinya kali, entah kadaluarsa. lain kali kalau kita filler gak usah filler di bagian tubuh, dia fillernya di bagian hati aja. Di feel sama cinta. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di pagi-pagi update. Yang kau inginkan, yang kau harapkan, hadapilah dengan hati tenang dan tetap semangat. Oke. Wah, terima kasih kasih buat banyak semua Jessica bintang Iskandar, tamu. Terima sayang. kasih, Jeda. Makin tambah cantik dengan hidung barunya. Ibu terima kasih, Ibu, Ibu terima sudah kasih. datang. Salamkan buat Dokter Wayan. Iya, Mas terima Irfan, kasih atas terima kebaikannya. kasih. Pak Kadek, Mas Mbak Irfan Rensi. juga terima kasih. Pak Jadi Kadek. inspirasi buat YouTuber yang lain. Yes. Buat Kak Rensi mudah-mudahan makin sehat. Amin. Itu yang terpenting ya Kak ya. Iya dong. Ya pastinya yang namanya kecantikan itu bisa kita bikin apapun itu. Tapi Iya. kecantikan itu bisa merubah, bisa berubah, tapi tidak dengan kebaikan yang seperti Dokter Wayan kasih buat kita semuanya. Betul. Tetap di Pagi Update.